Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali belajar daring karena di tempat kita sedang dilanda kabut asap. Semoga kabut asap ini cepat berakhir dan kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Iya, materi hari ini adalah cara hewan beradaptasi dengan lingkungannya. Materi ini adalah kelanjutan kemarin. Setelah kemarin, sebelum pertemuan pada hari ini, kita telah belajar bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian adaptasi. Yang kedua, apa sih tujuan adaptasi yang dilakukan oleh hewan? Kemudian yang ketiga, setelah belajar ini, kalian nanti bisa mengidentifikasi cara hewan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, Bapak akan menunjukkan beberapa gambar kepada kalian. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, ini Bapak punya gambar beberapa hewan. Apakah kalian kenal dengan hewan-hewan yang ada di gambar ini? Menurut kalian, apakah hewan di atas mempunyai gigi dan paruh yang sama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, hewan di atas mempunyai gigi dan paruh yang berbeda. Kira-kira kenapa ya? Iya, waluyo. Iya, karena makanannya berbeda. Ya, emang benar ya makanannya berbeda ini. Jadi, kenapa hewan-hewan ini giginya berbeda-beda? Karena hewan ini menyesuaikan dengan apa yang dimakan. Ya, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Ya, karena hewan-hewan ini telah melakukan adaptasi. Ya. Jadi, apa itu adaptasi? Ya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya. Oke, selanjutnya. Tujuan adaptasi. Secara umum, tujuan adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Nah, ini tujuan secara khususnya. 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Ya. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Apa itu yang ekstrim? Ya, lingkungan ekstrim itu adalah habitat atau tempat hidup yang sangat sulit untuk bertahan hidup. Misalnya gurun pasir. Kalau di gurun pasir kan sangat panas ya dan kering, jadi sulit untuk mendapatkan air. Begitu juga dengan lingkungan es. Ya, lingkungan es itu sangat dingin sehingga sulit juga untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga, adaptasi itu bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, ini adaptasi hewan itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Yang kedua adalah adaptasi fungsi tubuh. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Ya, oke, langsung saja kita pelajari. Yang pertama adalah adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Adaptasi bentuk tubuh atau morfologi adalah kemampuan menyesuaikan diri hewan melalui bentuk tubuhnya. Misalnya, melalui bentuk kaki, bentuk paruh, bentuk gigi, atau bentuk mulut. Nah, kita akan lihat bentuk paruh. Perhatikan gambar unggas di bawah ini. Nah, kita lihat. Bapak memiliki 6 gambar unggas. Apakah dari 6 gambar ini memiliki bentuk paruh yang sama? Benar banget. Tidak sama. Kira-kira kenapa ya tidak sama? Ada yang tahu? Oh, iya, bagus sekali. Karena unggas-unggas atau burung ini memiliki jenis makanan yang
beda. Oke, kita akan lihat. Nah, ini adalah bentuk paruh burung berdasarkan jenis makanannya. Nah, kita lihat bentuk paruh. Ada cirinya, ada contohnya. Yang pertama, pemakan biji. Bentuk paruhnya pendek dan kuat. Ini sangat cocok untuk memecahkan biji. Contohnya adalah burung pipit. Ya. Kemudian ada pemakan daging. Paruhnya kuat, tajam, dan melengkung ke ujung. Contohnya adalah elang. Ya, paruh ini sangat cocok untuk merobek-robek tubuh mangsanya. Ya. Yang ketiga, ini sangat tidak asing. Untuk mencari makan di lumpur, sangat mudah kita temui di sekitar rumah kita. Ya, paruhnya seperti sudu. Sudu itu seperti sendok ya. Pangkalnya bergerigi. Contohnya adalah bebek. Ya, karena bebek salah satu hewan yang mencari makannya di tempat berlumpur. Yang keempat ada burung pemakan serangga. Paruhnya kuat, agak panjang, dan runcing. Contohnya adalah burung pelatuk. Ya, mungkin kalau kalian ke hutan atau ke humo, kalian sering melihat burung pelatuk sedang mematuk pohon yang kering. Dia itu untuk mencari serangga, karena serangga yang dimakan itu terkadang berada di dalam kayu. Kemudian adalah burung pemakan ikan. Ya, paruhnya panjang dan berkantong. Ini tujuannya agar dia bisa menangkap ikan lalu menelannya. Contoh burungnya adalah burung pelikan. Kemudian yang terakhir adalah burung penghisap madu. Paruhnya panjang dan runcing, karena biasanya akan digunakan untuk menusuk madu dan menghisap nektar atau madunya. Contohnya adalah burung kolibri. Oke, kita lanjutkan. Masih tentang adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Sekarang kita masuk ke bentuk kaki. Ya, kita lihat bentuk kaki. Nah, ini ada sekitar 5 mulai dari nomor, bentuk kaki, ciri-ciri, dan contohnya. Yang pertama adalah bentuk kaki pengais atau pejalan kaki. Ya, dia memiliki ciri memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya adalah ayam dan burung unta. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya, karena ayam sangat mudah kita temui di sekitar lingkungan dan sekolah kita. Ini fungsinya dengan memiliki kaki seperti ini biar ayam bisa mengais tanah untuk mencari makan. Kemudian yang kedua bentuk kaki perenang. Kaki perenang cirinya memiliki jari kaki berselaput. Contohnya ini adalah itik, bebek, atau angsa. Ya, hewan-hewan yang berhubungan dengan air. Yang ketiga adalah pencengkeram. Nah, kita bisa lihat ini. Kalau dilihat dari kakinya nih kuat ya, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakarnya kuat untuk mencengkeram. Ya, contohnya adalah ini kaki burung elang, burung raja wali, burung hantu. Jadi tujuan memiliki kaki seperti ini agar hewan itu bisa mencengkeram mangsanya, hasil buruannya, kemudian dibawa terbang tidak jatuh. Kalau kukunya tidak panjang, ya mungkin buruannya nanti ketika dibawa terbang akan jatuh. Yang keempat adalah tipe kaki pemanjat. Nah, jari kaki terdiri dari 4, dengan 2 jari berada di depan dan 2 jarinya berada di belakang. Ya, ini adalah pemanjat. Contoh burungnya adalah burung pelatuk, karena sering kita temui dia mematuk pohon yang sudah kering. Dan biasanya serangga itu bersembunyi di dalam pohon tersebut. Yang kelima ini adalah jenis kaki petengger. Ya, jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Nah, biasanya kalau petengger itu bentuk kakinya lebih kecil. Ya, contohnya adalah burung kutilang dan burung kenari. Oke, masih adaptasi bentuk tubuh. Yang ketiga adalah bentuk gigi.
Nah, ini kita lihat. Secara umum, kalau dari lihat bentuk gigi, kita bisa membaginya menjadi 3. Yang pertama itu adalah pemakan daging atau karnivora, kemudian pemakan tumbuhan atau herbivora, dan pemakan daging juga tumbuhan, disebut omnivora. Nah, kita bisa lihat dulu pemakan daging. Tersusun gigi taring yang sangat tajam. Nah, contohnya harimau, buaya, ikan hiu. Nah, taring-taring ini gunanya untuk merobek daging mangsanya. Nah, kemudian pemakan tumbuhan memiliki gigi seri dan geraham. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Ya, ini gunanya untuk mengunyah rumput agar dia bisa menghaluskan rumput yang dimakan. Kemudian yang ketiga adalah pemakan daging dan tumbuhan memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ini contohnya adalah tikus, monyet, dan musang. Karena selain misalnya ini musang yang paling sering kita temui. Musang itu selain mau makan buah-buahan, mau kopi, duku juga dimakan, rambutan, tapi juga dia mau makan yang daging, mau makan ayam misalnya. Begitu juga dengan monyet. Dia makan buah-buahan, tapi dia juga makan hewan-hewan kecil. Maka monyet, kalau dalam bahasa dusun kita ciga ya, itu masuk ke dalam pemakan daging dan tumbuhan. Selanjutnya, ya ini dari bentuk mulut, masih adaptasi bentuk tubuh atau morfologi. Nah, ini dari bentuk mulut setidaknya dibagi menjadi 4. Yang pertama tuh bentuk mulut pengunyah. Contohnya adalah belalang, jangkrik, dan lipas. Ya, dia karena memakan daun-daun, ya, jadi dia mengunyah. Kemudian bentuk mulut penghisap, contohnya adalah kupu-kupu. Tengok itu bentuk mulutnya kecil seperti selang gitu karena dia menghisap madu pada bunga. Kemudian bentuk mulut penjilat itu pada lalat dan lebah madu. Ya, biasanya lalat itu sangat mudah, dia suka menjilat sesuatu yang mungkin kotor untuk kita, ya. Kemudian yang keempat adalah bentuk mulut penusuk dan penghisap. Ya, contohnya adalah nyamuk. Ya, kita sering digigit nyamuk. Ya, jadi nyamuk itu menusuk melalui pori-pori kita lalu menghisap darah kita. Ini adalah adaptasi bentuk tubuh atau morfologi